Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Nah di part sebelumnya, setelah Fang Yuan melakukan banyak transaksi dengan roh tanah Langya, akhirnya Fang Yuan keluar dari tanah terberkati Langya dan kemudian segera menggunakan Gu Gerbang Bintang untuk menuju ke tanah yang terberkati Gu Immortal alias pergi ke Gunung Danghun. Ya tentunya masih ada banyak rencana dari Fang Yuan dan apa itu kita akan langsung masuk ke part 99. Haha nggak kerasa satu part lagi udah jadi part 100. Wow oke mari kita lanjutkan saja ceritanya. Setibanya Fang Yuan di Gunung Danghun, Fang Yuan melihat kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya. Di bawah instruksi dari Fang Yuan, kini tanah terberkati itu telah menunjukkan banyak perubahan yang positif. Di bagian barat, di tanah yang terberkati, kelompok serigala dan kelompok rubah hidup saling berdampingan satu sama lain. Selain itu, kelinci berwarna merah muda juga terus berkembang biak dan menjadi sumber makanan utama bagi para serigala dan juga para rubah. Lalu, di bagian timur, jumlah cahaya bintang kini terus bertambah dan menutupi seluruh wilayah itu dengan sinar cahaya bintang yang sangat indah. Selain itu, hamparan awan yang sebelumnya selalu menutupi daerah selatan, kini justru menjadi ladang untuk ditanami rumput pecahan bintang dalam jumlah yang besar. Itu juga menjadi habitat dan ekosistem bagi kunang-kunang cahaya bintang. Sekarang Fang Yuan mengalihkan pandangannya ke arah danau. Danau itu sebelumnya tercipta karena Fang Yuan ingin memadamkan kobaran api yang besar. Tapi sekarang di sekitar danau itu menjadi tempat tinggal bagi kelompok serigala air. Fang Yuan tersenyum puas melihat semua perkembangan itu. Berkat bantuan dari roh tanah, semua makhluk hidup yang ada di dalam tanah terberkati ini bisa hidup dengan damai. Dan bahkan rantai makanan mereka pun tidak pernah terputus. Sungguh ini menunjukkan sebuah ekosistem yang baik. Di sisi lain, Fang Yuan juga melihat kondisi dari para ikan gembung udara, yang mana di sana mereka tampak mulai menetas. Tapi meski begitu, Fang Yuan belum berencana untuk menjual mereka, karena memang mereka ini adalah aset masa depan. Kurang lebih 100 tahun lagi, para ikan gembung udara ini akan menjadi salah satu sumber utama pendapatan Fang Yuan. Karena di waktu itu akan ditemukan sebuah metode yang mana itu sangat membutuhkan ikan gembung udara. Fang Yuan melihat lagi sekeliling. Meskipun secara keseluruhan semua rencana Fang Yuan saat ini berjalan dengan lancar, tapi kondisi Gunung Danghun justru semakin memburuk. Kenyataan ini langsung membuat suasana hati Fang Yuan menjadi suram. Bagaimanapun, dari seluruh bagian yang ada di dalam tanah terberkati ini, Gunung Danghun adalah yang paling berharga dan tidak bisa digantikan oleh apapun. Lalu setelah mengamati semua kondisi di dalam tanah terberkati itu, Fang Yuan segera kembali ke dalam istana Danghun dan dia meminta roh tanah untuk segera mengaktifkan Gu penghubung surga supaya dia kemudian bisa terhubung dengan toko kuning alias surga kuning harta karun. Ini buat singkatan gitu ya, biar agak enak nyebutnya. Setelah terhubung dengan toko kuning, roh tanah segera mendengar beberapa suara dari para Master Gu Immortal yang lain, yang mana mereka masih menanyakan tentang lumpur bubur yang sebelumnya ditawarkan oleh Fang Yuan. Harga yang ditawarkan oleh para Master Gu Immortal itu kini sudah mencapai batasnya. Akan tetapi, ada satu penawaran yang kini menarik perhatian dari Fang Yuan. Tawaran itu berasal dari seorang Gu Immortal yang mana menggunakan nama inisial kaki lumpur. Dia menawar tanah lumpur yang dijual oleh Fang Yuan dengan sisa resep Immortal lumpur bubur yang mana memiliki cahaya harta karun setinggi 65 kaki. Meskipun tingkat cahaya harta karun itu sedikit lebih rendah dibandingkan dengan penawaran yang lain, tapi
Fang Yuan justru lebih tertarik pada Gu Immortal ini. Mengapa? Karena dia juga menawarkan beberapa pria berbulu untuk menutupi kekurangannya. Sedangkan Fang Yuan sendiri setelah melihat para pria berbulu di Gunung Langya, itu membuatnya sedikit bersemangat dan ingin memilikinya beberapa. Oleh karena itu, Fang Yuan jauh lebih tertarik pada tawaran ini. Lantas, sesuai dengan instruksi dari Fang Yuan, roh tanah pun memberikan respon balasan pada Master Gu Immortal kaki lumpur. Tidak lama kemudian, Master Gu Immortal itu langsung menjawab dan dia bersedia untuk menambahkan 10.000 pria berbulu. Bahkan itu jumlahnya 10 kali lipat daripada yang Fang Yuan minta pada roh tanah Langya. Setelah itu, Fang Yuan kemudian meminta gambaran dari para pria berbulu itu untuk mengeceknya sekali lagi. Rupanya, setelah melihat apa yang ditawarkan oleh Gu Immortal kaki lumpur, Fang Yuan terlihat sedikit kecewa. Lalu, kemudian dia memberikan instruksi pada roh tanah untuk mengatakan, "Meskipun kau bersedia memberikan banyak pria berbulu, tapi mereka semua masih sangat muda. Dan mereka tidak akan memberikan kontribusi yang besar dalam proses penyempurnaanku. Aku menginginkan pria berbulu yang sudah cukup dewasa." Mendengar itu, Master Gu Immortal kaki lumpur itu menjawab, "Jika kau menginginkan pria berbulu yang sudah dewasa, maka jumlahnya tidak akan sebanyak ini." Lalu setelah itu, terjadilah proses tawar-menawar antara Fang Yuan dengan Master Gu Immortal kaki lumpur itu. Sampai pada akhirnya mereka sepakat untuk menukarkan para tanah lumpur itu dengan resep Gu Immortal lumpur bubur serta menambahkan 3.000 pria berbulu yang sudah lebih tua serta 7.000 pria berbulu yang masih muda. Tapi tidak hanya itu, Fang Yuan juga masih harus menambahkan setengah batu esensi abadi sebagai tambahan untuk transaksi mereka. Fang Yuan pun menerima itu dan dia merasa tidak terlalu dirugikan. Pada akhirnya transaksi mereka pun selesai. Fang Yuan segera memeriksa sisa resep Gu Immortal lumpur bubur yang baru ia terima. Dan seperti dugaan Fang Yuan, kualitas resep itu hanyalah 60% dan beberapa isinya juga sudah dirusak oleh Master Gu Immortal kaki lumpur. Akan tetapi, semua itu adalah hal yang wajar. Bagaimanapun, resep Gu Immortal itu adalah barang yang sangat berharga. Bahkan, jika seandainya Fang Yuan itu ada di posisi sebagai penjual, maka Fang Yuan pasti akan melakukan hal yang sama. Karena itu, Fang Yuan sekarang tampak bergumam. Dengan sisa resep ini, setidaknya pengetahuanku tentang resep penyempurnaan lumpur bubur semakin berkembang. Untungnya aku sudah mendapatkan Gu lumpur bubur dari roh tanah Langya. Selama aku tidak mengaktifkan Gu itu, maka tidak akan ada Master Gu Immortal lain yang bisa menyempurnakannya. Dan aku masih bisa terus menjual tanah lumpur dan mendapatkan keuntungan yang besar. Begitulah pemikiran Fang Yuan. Tapi sayangnya, Fang Yuan tidak bisa membawa lumpur bubur itu ke dalam tanah terberkati Gu Immortal. Setelah Fang Yuan keluar dari tanah yang terberkati Langya, sebelum kembali ke tanah terberkati Gu Immortal, Fang Yuan lebih dulu mencari tempat tersembunyi untuk menyembunyikan Gu lumpur bubur, yang mana caranya seperti saat dia menyembunyikan Gu perjalanan abadi. Mengapa Fang Yuan melakukan itu? Alasannya cukup sederhana. Membawa Gu abadi itu tanpa dimasukkan ke dalam apertur sangatlah beresiko. Dan saat ini Fang Yuan masih belum bisa menggunakannya. Otomatis pilihan terbaik untuk Fang Yuan adalah menyembunyikannya supaya dia tidak menjadi incaran dari para Master Gu Immortal yang lain. Setelah itu, Fang Yuan terus menjual tanah lumpur bubur sambil memeriksa kelompok serigala yang dijual di dalam toko kuning. Fang Yuan tampak berpikir. Setelah bertarung dengan ketiga klan sebelumnya, kelompok serigala yang ku kendalikan telah mengalami kerugian yang besar.
Karena itu, aku harus menambahkan beberapa serigala untuk memperkuat pasukanku. Dan setelah berpikir demikian, Fang Yuan terkejut saat melihat ada seorang masterku immortal yang menjual kaisar serigala. Fang Yuan segera membaca detailnya. Tapi sayang, ternyata kaisar serigala itu sudah cukup tua, dan bahkan dia juga memiliki luka di sekujur tubuhnya. Bahkan, beberapa guworm liar di tubuhnya pun sudah rusak dan hanya tersisa 2 ataupun 3 buah. Fang Yuan tampak berpikir sejenak ketika melihat itu. Lalu pada akhirnya, kaisar serigala itu tetaplah kaisar serigala, maka daya tariknya tidak bisa dipungkiri. Fang Yuan mulai memberikan penawaran, dan di saat yang sama, 3 orang masterku immortal juga melakukan penawaran. Namun, setelah melewati proses tawar-menawar, akhirnya Fang Yuan lah yang mendapatkan sang kaisar serigala dan menukarkan 2 buah batu esensi abadi untuk mendapatkan 1 kaisar serigala malam. Tapi tentu ada bonusnya, yaitu sekitar 18.000 serigala malam. Setelah itu, Fang Yuan kemudian melakukan beberapa transaksi lainnya dan membeli sekitar 30.000 serigala penyu serta 10.000 serigala angin. Di antara mereka ada juga 2 kaisar serigala penyu serta seekor kaisar serigala angin. Setelah beberapa transaksi itu, kini kelompok serigala Fang Yuan sudah meningkat menjadi 100.000 ekor. Namun bagi Fang Yuan, jumlah yang begitu besar ini masih tergolong kecil. Karena pada dasarnya, para masterku dari jalur perbudakan itu setidaknya memiliki 400.000 kelompok binatang. Salah satunya adalah Ma Xun, Yang Po Yin, serta Jiang Baoya. Mereka bertiga adalah para masterku dari jalur perbudakan yang terkenal di dataran utara. Ma Xun itu adalah salah satu karakter yang kemarin muncul di part sebelumnya. Dan Ma Xun itu adalah jenis masterku yang memperbudak para kuda. Kita akan lihat lagi detailnya berikutnya. Dari ketiga orang itu, bahkan Jiang Baoya itu sempat memiliki sekitar 650.000 binatang di bawah komandonya. Itu jelas adalah sebuah kekuatan yang sangat besar. Selain itu, pertemuan para pahlawan juga akan segera dimulai, sehingga Fang Yuan ingin semakin memperkuat kelompok serigala miliknya. Fang Yuan kembali membeli 10.000 serigala air yang terdiri dari 1 kaisar serigala air serta 6 ekor raja 1000 serigala. Lalu setelah berpikir sejenak, Fang Yuan membeli lagi 80.000 serigala api. Serigala api jelas adalah jenis serigala yang mampu menggunakan api dengan menggunakan guworm milik mereka. Di dalam tubuh mereka memiliki kemampuan menyerang dengan cepat dan ganas. Rencananya, Fang Yuan itu ingin memiliki sekitar 100.000 serigala api. Namun sayang, sekarang dia hanya bisa mendapatkan 80.000. Tapi tidak masalah, pada akhirnya masih ada banyak waktu untuk mendapatkannya di masa depan. Sekarang, Fang Yuan kembali memberikan tugas pada roh tanah untuk terus mengecek penawaran yang ada di toko kuning dan juga memberikan pesan bahwa roh tanah harus membeli 20.000 serigala api yang tadi belum bisa Fang Yuan dapatkan. Setelah semua transaksi ini, sekarang kelompok pasukan serigalaku sudah mencapai 200.000. Tapi jumlah ini jelas masih belum cukup. Aku masih harus menambahnya lagi nanti, pikir Fang Yuan. Lalu setelahnya, Fang Yuan mulai mencari-cari lagi barang yang bagus lainnya. Saat ini, yang dia inginkan adalah serigala yang bermutasi. Tentu serigala bermutasi itu berasal dari berbagai jenis. Tapi saat ini ada 4 jenis yang dijual di dalam toko kuning. Yang pertama, itu adalah serigala hutan darah.
Serigala hutan darah ukuran tubuhnya sangat besar dan memiliki bulu yang berwarna merah darah. Di bagian punggungnya terdapat banyak tulang putih yang menonjol seperti sebuah pohon dengan daun yang berwarna merah darah. Sekilas, punggung serigala hutan darah itu terlihat seperti hutan darah, yang mana itu menjadi alasan dibalik namanya. Lalu setelah itu, jenis kedua adalah serigala sirip hiu. Serigala sirip hiu itu adalah serigala bermutasi yang mana ukurannya sebesar gajah dan dapat hidup di darat ataupun di air. Tubuhnya memiliki sisik buaya yang berkilau dan bagian punggungnya terdapat deretan sirip hiu yang memanjang dari kepala hingga ekor. Serigala sirip hiu itu memiliki pertahanan yang kuat, setara dengan kekuatan bertarungnya di bawah air. Jenis yang ketiga itu adalah serigala hiruk-pikuk. Serigala hiruk-pikuk itu memiliki tubuh seukuran dengan raja seribu binatang dan berwarna perak keabu-abuan, serta dia juga memiliki 3 buah mata. Serigala hiruk-pikuk itu memiliki kemampuan bertarung yang sangat kuat. Bahkan saat mata ketiganya terbuka, kekuatannya akan meningkat hingga 5 kali lipat. Lalu yang terakhir itu adalah jenis serigala bermata putih, yang mana itu memiliki kemampuan dalam hal penglihatan. Bahkan saat malam hari pun, penglihatannya akan tetap jelas dan tidak terganggu oleh minimnya cahaya. Setelah Fang Yuan berpikir sejenak, akhirnya dia pun membeli semua serigala bermutasi yang dijual di dalam toko kuning. Tepatnya, Fang Yuan kini membeli 1 ekor serigala hutan darah, 3 ekor serigala sirip hiu, 2 ekor serigala hiruk-pikuk, dan 5 ekor serigala bermata putih. Sementara itu, di saat yang sama di tempat yang jauh dari posisi Fang Yuan, di dalam tanah terberkati milik Sekte Bayangan yang ada di perbatasan selatan, Pak Tua Yanxi kini tampak menyipitkan matanya sambil melihat gu penghubung surga. Yanxi sudah menyaksikan semua transaksi yang dilakukan oleh Fang Yuan, dan itu tentunya menarik perhatian dari seorang Master Gu jalur kebijaksanaan alias Yanxi sendiri. Fang Yuan, dia tiba-tiba membeli banyak serigala. Apa yang sebenarnya dia rencanakan? Setelah itu, Yanxi mengaktifkan salah satu gu jalur kebijaksanaan miliknya untuk mengetahui rencana dari Fang Yuan. Akan tetapi, rupa-rupanya gu itu hanya bisa memberikan sebuah tanda bahwa Fang Yuan membeli semua serigala itu hanya untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Melihat semua itu, rupanya Yanxi tampak tidak puas, seolah dia itu tahu bahwa Fang Yuan memiliki rencana yang lebih besar. Namun sayang, bagaimanapun juga seorang Master Gu dari jalur kebijaksanaan bukanlah dewa yang tahu segalanya. Jalur kebijaksanaan tetaplah membutuhkan bukti yang kuat untuk membuat sebuah kesimpulan ataupun hipotesis yang tepat. Namun, meskipun si Yanxi adalah seorang Master Gu jalur kebijaksanaan, tapi dia tidak akan pernah mungkin mengira bahwa Fang Yuan itu sebenarnya adalah orang yang kembali dari masa depan. Bahkan dengan kemampuannya yang luar biasa, dia tidak akan pernah mengetahui itu. Selain itu, yang Yanxi ketahui sekarang itu adalah Fang Yuan sudah menggunakan gu perjalanan abadi untuk pergi ke tanah terberkati gu immortal, dan dia tidak pernah menebak kalau Fang Yuan pernah menjelajahi sampai ke dataran utara. Apakah aku benar-benar harus menggunakan gu vitalku hanya untuk melihat apa yang dilakukan oleh anak itu? Pikir Yanxi yang kini mulai gusar. Setelah itu, Yanxi kemudian termenung dan kemudian setelah beberapa waktu dia mengeluarkan gu rahasia surgawi. Itu adalah gu immortal peringkat 7 sekaligus gu vital miliknya. Gu rahasia surgawi
itu adalah Gu Immortal yang memiliki kemampuan untuk mengungkapkan segala rahasia, bahkan jika orang itu tidak memiliki bukti sedikit pun. Tapi dengan Gu ini, maka rahasia akan terbongkar. Sayangnya, meski Gu ini sangatlah kuat, tapi Gu ini juga memiliki kelemahan yang fatal. Kelemahan itu adalah Yanxi tidak akan langsung berhasil pada percobaan pertama. Apabila Yanxi gagal, maka dia akan menerima rebound yang setara dengan kehilangan 10 hingga 70 tahun dari total umurnya. Tubuhku saat ini memiliki sisa umur sekitar 80 tahun. Jika aku gagal dan mendapatkan serangan balik terkuat, itu jelas akan memotong 70 tahun waktu hidupku. Artinya, aku hanya memiliki 10 tahun lagi untuk menjalankan semua rencanaku. Tapi, apakah memang layak untuk menanggung semua resiko ini hanya untuk mengetahui rencana dari seorang anak kecil? Terlebih, di masa depan aku masih memerlukan Gu rahasia surgawi ini untuk memprediksi apa yang terjadi di masa depan. Tapi, jika aku bisa mendapatkan Gu perjalanan abadi milik Fang Yuan, maka Gu itu akan sangat membantu semua rencanaku. Jika aku memiliki Gu perjalanan abadi, aku juga bisa menyerang tanah terberkati Langya dan mundur sesuka hatiku. Dan dengan begitu, aku tidak akan menderita kerugian yang besar. Yanxi menimbang keuntungan dan kerugian yang bisa dia dapatkan dari langkah yang akan dia ambil. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Yanxi mengurungkan semua niatnya dan kembali menyimpan Gu rahasia surgawi ke dalam apertur miliknya. Meskipun Gu rahasia surgawi itu sangatlah kuat, tapi resikonya juga sangatlah besar dan Yanxi tidak ingin menyia-nyiakan usia hidupnya. Jadi di part ini tuh semakin jelas bahwa tujuan Yanxi mengejar Fang Yuan itu sebenarnya bukan karena dia dendam atau apa, tetapi lebih kepada dia itu ingin mendapatkan Gu perjalanan ilahi yang dibawa oleh Fang Yuan. Karena dengan begitu, maka Yanxi bisa lebih menyempurnakan serangannya pada tanah terberkati Langya. Ya, kalau di kehidupan Fang Yuan sebelumnya, Yanxi tidak bisa melakukan itu. Bahkan dia harus mengatur hingga 7 kali serangan sampai pada akhirnya tanah terberkati Langya pun runtuh. Itu waktu yang lama. Nah, di sini sebenarnya Yanxi juga melihat sebuah kesempatan kalau misalnya dia bisa mendapatkan Gu perjalanan ilahi dan kemudian dia bisa gunakan untuk masuk ke tanah terberkati Langya. Itulah alasan kenapa Yanxi sampai mengincar Fang Yuan. Yanxi kini menghela nafas dan kemudian dia berkata, "Sepertinya aku tidak bisa membahayakan diriku sendiri. Maka biarkan saja anak itu. Aku tidak akan menggunakan Gu vitalku. Aku hanya harus menunggunya kembali ke perbatasan selatan. Masalah dia membeli begitu banyak serigala, aku bisa mengabaikannya kali ini. Lagi pula, di masa depan dia pasti akan kembali ke perbatasan selatan dan bergabung dalam pertarungan di Gunung Yitian." Memang bahwa Yanxi itu sempat menggunakan Gu vitalnya untuk meramal hal itu, dan dia tahu bahwa di masa depan Fang Yuan akan mengikuti pertarungan di Gunung Yitian. Kini tampak kesungguhan di mata Yanxi. Dia berkata dengan tegas, "Lihat saja anak kecil, kau pasti akan mati di tanganku di masa depan. Itu adalah sebuah kehormatan bagimu karena bisa mati di tanganku. Lalu untuk sekarang, aku tidak akan membiarkanmu bebas. Apapun yang ingin kau beli, aku pasti akan membelinya. Lihat saja, aku akan membuatmu menderita, anak kecil." Di sisi lain, Fang Yuan juga menyadari bahwa setiap kali dia mau membeli sesuatu, selalu ada saja orang yang menawar dengan harga yang lebih tinggi. Oleh karena itu, setiap kali Fang Yuan ingin mendapatkan apa yang mau dia beli, dia harus mengeluarkan lebih banyak uang. Dan karena itu juga,
Fang Yuan tentu mengalami kerugian. Meskipun apa yang dibeli oleh Fang Yuan saat ini mungkin dilihat orang lain sebagai kerugian, tetapi di masa depan itu akan menjadi keuntungan bagi Fang Yuan. Sekarang, menyadari keanehan yang terjadi di dalam toko kuning, Fang Yuan tampak menyipitkan matanya. Lalu dia kemudian berkata, "Seseorang sengaja membuat masalah denganku. Tapi orang itu tidak mungkin roh tanah Langya. Dan selain Sekte Bangau Abadi, kemungkinan besar penyebabnya adalah si tua Yanxi. Sepertinya dia perlu pelajaran." Fang Yuan tiba-tiba tertawa. Jika sebelumnya Fang Yuan tidak berdaya menghadapi situasi seperti ini, namun sekarang berbeda. Sesaat kemudian, tatapan Fang Yuan menjadi sangat dingin. Dia kembali mengingat nama-nama para Master Gu Immortal yang mencoba menghalangi transaksinya. Fang Yuan ingat bahwa nama orang-orang itu berasal dari wilayah yang berbeda. Ada yang berasal dari Laut Timur, Gurun Barat, Benua Tengah, juga Dataran Utara. Mempertimbangkan semua asal dari para Master Gu itu yang digerakkan oleh Yanxi, Fang Yuan tahu bahwa Yanxi ini bukanlah orang sembarangan. Dia pasti memiliki rahasia besar di belakangnya. Karena itu, Fang Yuan jelas memerlukan rencana khusus untuk memberikan pelajaran pada si tua Yanxi. Untuk sekarang, aku harus segera meningkatkan kultivasiku hingga ke ranah immortal. Akan jauh lebih baik jika aku bisa menjadi seorang immortal sebelum Sekte Bangau Abadi dan juga kekuatan misterius itu menyerang tanah terberkati Gu Immortal. Belum lagi, aku masih harus mengatasi masalah di Gunung Danghun. Tekanan yang kuterima sekarang sangatlah besar, tapi bukan berarti aku tidak bisa menyelesaikannya. Memang benar bahwa secara keseluruhan kekuatan Fang Yuan itu sekarang berkembang sangat pesat, tapi pada saat yang sama, Fang Yuan juga berada dalam bahaya yang jauh lebih besar. Situasinya sangat intens dan genting, yang mana itu terus menekannya selangkah demi selangkah. Fang Yuan dipaksa untuk terus maju tanpa boleh beristirahat sedikit pun. Sayangnya, masalah demi masalah terus berdatangan, dan kini Fang Yuan harus menghadapi sebuah kenyataan bahwa batu esensi abadi yang dia miliki sudah hampir habis. Saat ini, Fang Yuan hanya memiliki 4 batu esensi abadi yang tersisa. Fang Yuan kemudian berkata dalam hati, "Setelah semua transaksiku hari ini, jumlah kelompok serigalaku sudah tergolong dalam peringkat 2 dengan jumlah yang tergolong banyak untuk wilayah dataran utara. Sedangkan untuk peringkat pertama jelas masih dipegang oleh trio ahli perbudakan, yaitu Ma Xun, Jiang Baoya, dan Yao Pingyin. Namun, Guom jalur perbudakanku semuanya berasal dari Chang San Yin, dan mereka semua adalah Gu peringkat 4. Karena itu, untuk menghadapi pertarungan yang lebih besar di dataran utara, aku harus meningkatkan semua Gu jalur perbudakan yang kumiliki menjadi peringkat 5. Selain itu, aku juga masih membutuhkan banyak Gu jiwa serigala untuk meningkatkan jiwa manusia serigalaku." Setelah berpikir demikian, Fang Yuan kemudian membeli beberapa resep Gu yang lain dari toko kuning. Fang Yuan juga membeli banyak bahan penyempurnaan serta jiwa serigala peringkat 5 yang dia butuhkan. Setelah itu, Fang Yuan juga masih harus memperkuat Gu Apertur kedua yang baru saja ia miliki. Dan karena Gu itu baru saja dipasangkan, otomatis dia masih ada di peringkat 1. Fang Yuan tentu perlu sumber daya untuk memperkuatnya dalam waktu singkat. Setelah melihat esensi abadi yang dia miliki, Fang Yuan kemudian memutuskan untuk menghabiskan 1 batu esensi abadi untuk membeli Gu relik tembaga hijau, baja merah, perak putih, serta Gu relik emas kuning. Setelah itu Fang Yuan juga membeli Gu modifikasi tubuh yang memiliki kemampuan untuk menampung jiwa. Dalam waktu singkat, Fang Yuan menjadi orang yang cukup miskin.
Saat ini hanya tersisa 3 batu esensi abadi. Fang Yuan kemudian menyimpan 2 batu esensi abadi untuk keadaan darurat, sedangkan yang satu lagi digunakan untuk mempertahankan Gunung Danghun. Setelah itu, Fang Yuan mulai berkultivasi lagi. Dia harus mengembangkan Gu Aperture kedua miliknya. Lalu dalam 2 hari ke depan, Fang Yuan menggunakan Gu Relik yang sudah ia beli dan membuat Gu Aperture keduanya naik menjadi peringkat 3 tahap puncak. Dengan adanya Gu Aperture kedua ini, Fang Yuan kini jadi memiliki stok Primeval Essence yang lebih banyak daripada orang biasa. Meskipun saat ini Gu Aperture keduanya masih berada pada peringkat 3 tahap puncak, tapi setidaknya itu bisa menambah persediaan Primeval Essence milik Fang Yuan. Selain itu, selama 2 hari itu juga Fang Yuan berpikir, kira-kira Gu apa yang akan ia gunakan sebagai Gu vital. Dan Fang Yuan mulai memikirkan banyak hal. Yang jelas, Spring Autumn Jicanda itu adalah Gu vital dari Gu Aperture yang pertama milik Fang Yuan. Itu sudah tidak bisa dirubah-rubah lagi, karena memang tidak ada yang bisa menyaingi Spring Autumn Jicanda dari segi kualitas. Maka pada Aperture pertama Fang Yuan, jelas Gu vitalnya adalah Spring Autumn Jicanda. Sedangkan untuk Gu Aperture kedua, Fang Yuan saat ini memiliki 2 buah Gu abadi yang lain, yaitu Gu Perjalanan Ilahi serta Gu Lumpur Bubur. Sayangnya, kedua Gu itu tidak bisa dijadikan Gu vital oleh Fang Yuan saat ini, lantaran satu, kalau Fang Yuan menggunakan Gu Lumpur Bubur, dialah yang akan rugi sendiri, karena Gu Lumpur Bubur itu adalah tipe Gu yang hanya bisa digunakan sekali. Setelahnya, itu jelas hanya akan merugikan Fang Yuan. Sedangkan untuk Gu Perjalanan Ilahi, saat ini ada di dataran utara dan Fang Yuan tidak mungkin mengambilnya. Lalu, Fang Yuan memikirkan Gu vital apa yang akan ia gunakan. Sampai pada akhirnya dia memutuskan bahwa Gu vital yang akan ia gunakan pada Gu Aperture kedua miliknya itu adalah Gu Upaya Sekuat Tenaga peringkat 3. Meskipun masih peringkat 3, tapi Gu Upaya Sekuat Tenaga itu masih bisa ditingkatkan lagi menjadi peringkat yang lebih tinggi. Dan untuk Aperture kedua Fang Yuan sekarang, Gu ini adalah yang paling cocok, lantaran Aperture kedua Fang Yuan juga masih berada di peringkat 3 tahap puncak. Tidak ada Gu lain yang lebih cocok daripada Gu Upaya Sekuat Tenaga. Selain itu, pada awalnya memang Fang Yuan itu memang mengembangkan Gu di jalur kekuatan. Kita tidak boleh melupakan apa yang sudah terjadi di klan Shang. Karena itu, bukanlah hal yang bodoh kalau Fang Yuan kemudian memilih Gu Upaya Sekuat Tenaga sebagai Gu vitalnya pada Aperture kedua miliknya. Setelah menyelesaikan masalah Aperture miliknya, Fang Yuan juga sempat berkeliling di sekitar Gunung Danghun dan dia memungut banyak batu nyali. Tentunya dari sekian banyak yang Fang Yuan ambil, hanya sekitar 20% yang bisa ia gunakan. Dan dari semua yang sudah ia cari, Fang Yuan dapat meningkatkan kekuatan jiwa manusia serigalanya hingga mencapai ribuan manusia serigala. Artinya, kekuatan jiwa Fang Yuan itu setara dengan ribuan manusia serigala. Semua jiwa ini jelas akan membantu Fang Yuan untuk mengendalikan para serigala yang ia jinakkan. Kini setelah melakukan banyak sekali perbelanjaan di toko kuning, lalu kemudian meningkatkan Gu Aperture kedua, serta setelah selesai memperkuat jiwa manusia serigalanya, Fang Yuan memutuskan untuk keluar dari Gunung Danghun. Setidaknya sekarang sudah melewati 4 hari waktu yang berjalan di Gunung Danghun, atau setara dengan 1 hari di dunia luar. Karena itu, Fang Yuan kemudian meminta roh tanah untuk membukakan jalan supaya dia bisa kembali ke dataran utara. Setelah itu, Fang Yuan pun kembali ke dataran utara. Dia membawa setidaknya 10.000 serigala bersama dengan dirinya untuk melintasi wilayah dataran utara. Selain itu, dia juga membawa beberapa kaisar serigala
serta beberapa Raja Seribu Serigala. Kekuatan Fang Yuan saat ini absolut. Tentu dia menjadi jauh lebih kuat dibandingkan saat dia sebelum menyerang ketiga klan. Setelah itu, pagi hari pun tiba. Matahari terbit di sisi timur, dan kini Fang Yuan kembali memutuskan untuk pergi ke sarang serigala air yang masih tersisa. Karena saat ini, Fang Yuan ingin memperbanyak lagi jumlah pasukan serigalanya. Tidak membuang waktu lama, Fang Yuan pun pergi melintasi hutan. Sampai akhirnya dia tiba di tepian danau. Saat ada di tepian danau, Fang Yuan bertemu dengan klan Cai serta klan Zhang yang saat ini sedang berseteru. Meskipun awalnya kedua klan itu adalah klan yang bersaudara karena memiliki ikatan pernikahan, tapi rupa-rupanya rasa tamak mereka itu membuat perpecahan di antara kedua klan itu. Bahkan mereka sampai bermusuhan. Sesungguhnya Fang Yuan di sini tidak sengaja bertemu dengan mereka. Tetapi kehadiran Fang Yuan itu sungguh membuat kedua klan menengah ini ketakutan setengah mati. Akhirnya, setelah mendengar beberapa kata dari Fang Yuan, kedua klan itu memilih untuk pergi. Karena kalau mereka tidak mau pergi, Fang Yuan akan menghabisi mereka semua. Meskipun kedua klan itu tampak sangat kesal pada Fang Yuan, tapi tidak ada apapun yang bisa mereka lakukan saat ini. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah pergi menemui Tuan Muda Liu Wenwu. Ya, masih orang yang sama, Liu Wenwu. Mungkin dia nanti akan menjadi halangan untuk Fang Yuan. Setelah itu, setelah menyingkirkan kedua klan yang tidak berguna itu, Fang Yuan pun segera menyerang sarang dari kawanan serigala air. Dan tidak butuh waktu lama, Fang Yuan berhasil membereskan semua yang ada di sarang itu. Lalu Fang Yuan mendapatkan beberapa tambahan anggota yang baru. Setelah selesai mengurus semua itu, akhirnya Fang Yuan pun kembali menuju camp klan Ge. Setibanya di camp klan Ge, Fang Yuan langsung disambut oleh para pemimpin klan Ge. Tentu saja ada Ge Guang di antara mereka. Ge Guang segera maju dan berkata, "Paman, apakah tingkat kultivasimu sudah pulih?" Tanyanya karena Ge Guang merasakan kalau saat ini kultivasi Fang Yuan sudah ada di peringkat 4 tahap puncak. Maka Fang Yuan pun menjawab dengan santai, "Benar, setelah melalui banyak masalah, akhirnya tingkat kultivasiku kembali seperti semula." Memang, sebelumnya Fang Yuan itu menggunakan gu penyembunyi nafas peringkat 5 untuk menyembunyikan kultivasinya yang sudah ada di peringkat 5 tahap puncak. Dengan menggunakan gu itu, Fang Yuan mengatur supaya orang merasakan kalau Fang Yuan itu berada pada peringkat 4 tahap menengah. Lalu setelah melakukan perjalanan semalam, Fang Yuan melepaskan batasannya lagi, sehingga orang akan mengenalinya sebagai peringkat 4 tahap puncak. "Ge Guang, ayo kembali. Aku akan melakukan kultivasi tertutup. Klan Ge akan membantuku memberi makan kelompok serigalaku. Tapi tenang saja, kali ini aku sudah membawa banyak sumber daya. Aku mendapatkan semuanya saat sedang berburu. Jadi kau bisa menggunakan sumber daya itu sesuai dengan keinginanmu. Tapi ingat, benda-benda yang ada di ketiga kumbang kulit hitam itu adalah milikku. Karena itu, lindungi mereka selama aku berkultivasi," kata Fang Yuan yang segera disambut oleh anggukan dari Ge Guang. Sesungguhnya, barang-barang yang dimaksud Fang Yuan itu adalah semua rampasan yang ia dapatkan dari klan Cai dan klan Zhong yang sebelumnya Fang Yuan temui saat dia hendak menyerang markas dari para serigala air. Lalu setelah itu, selama beberapa hari ke depan, Fang Yuan menghabiskan waktunya untuk berkultivasi tertutup di camp klan Ge. Meskipun saat ini Fang Yuan memiliki jiwa 1000 manusia serigala, tapi dia masih membutuhkan gu jiwa serigala untuk meningkatkan jiwa serigala di dalam tubuhnya. Di saat yang sama, jalur kekuatan Fang Yuan serta tingkat kultivasi apertur keduanya
juga masih harus terus ditingkatkan. Saat ini Fang Yuan tidak boleh bersantai sedikit pun. Bahkan di waktu istirahatnya, Fang Yuan akan pergi untuk melihat barang-barang yang tersimpan di dalam kumbang kulit hitam. Menurut Fang Yuan, sumber daya yang telah dikumpulkan oleh klan Qi itu cukup aneh, di mana dari ketiga kumbang kulit hitam itu semuanya berisikan lempengan batu berwarna abu-abu keputihan. Jika lempengan batu itu asli, maka jelas itu akan menimbulkan masalah yang besar. Karena Fang Yuan tahu dari ciri-cirinya bahwa lempengan batu itu berasal dari zaman kuno. Tepatnya, itu mungkin adalah milik dari putri ke-9 Renzu yang memiliki julukan hati kebijaksanaan yang riang. Legenda mengatakan, kalau seorang mengumpulkan semua lempengan batu, mereka bisa mengumpulkan kembali dinding kristal Qian Kun, dan Master Gu itu juga bisa memasuki Gunung Buku. Sejak peristiwa itu, mulai bermunculanlah lempengan-lempengan batu palsu. Sayangnya, lempengan batu yang palsu itu tidak bisa dibedakan dengan yang asli, kecuali kalau itu adalah Master Gu dari jalur penilaian yang sangat berpengalaman untuk mengecek kualitas suatu benda. Sesungguhnya di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan tidak pernah terpikirkan untuk mengumpulkan semua lempengan batu. Tapi, karena lempengan batu itu sekarang ada di depan matanya, maka Fang Yuan pun mencoba untuk menilainya. Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan memang sempat untuk melatih matanya. Jadi dia itu sangat pandai dalam menilai suatu barang, apakah itu adalah lempengan batu yang asli atau palsu. Setidaknya itu laku untuk dijual. Itulah yang dilatih oleh Fang Yuan. Fang Yuan mengambil sebuah lempeng batu, lalu menyuntikkan Primeval Essence miliknya. Dan di luar dugaan, lempengan batu yang dikira palsu oleh Fang Yuan rupa-rupanya memunculkan sebuah peta dari wilayah yang asing. Perlahan peta itu mulai menunjukkan jati dirinya, dan di atas bertuliskan DQ. Kemudian terdapat rawa-rawa serta hutan yang mengelilingi dataran tinggi itu. Di bagian bawah peta terdapat 4 baris yang bertuliskan cahaya di tanah bersinar hingga ketinggian 100.000 kaki, berenang di langit sejauh 100 li, dan memuji salju plum yang harum. Saat ini Fang Yuan tidak paham dengan maksud dari keempat baris tulisan tersebut. Tapi Fang Yuan tahu bahwa keempat baris itu adalah teka-teki sekaligus petunjuk yang memang sengaja ditinggalkan. Lalu kemudian peta pada lempengan batu itu perlahan menghilang, dan kini lempengan batu itu kembali berwarna abu-abu putih. Setelahnya Fang Yuan memejamkan mata sejenak, dan dia sudah mengingat setiap detail yang ada di dalam peta itu. Kemampuan Fang Yuan dalam mengingat ini bukan karena Fang Yuan sudah hidup untuk yang kedua kalinya, tetapi memang karena Fang Yuan memiliki kemampuan mengingat yang luar biasa. Kalau tidak, bahkan setelah terlahir kembali pun Fang Yuan seharusnya tidak akan ingat cerita-cerita lama. Tapi Fang Yuan itu sangat pandai dalam mengingat. Jadi apa yang tertuliskan di dalam lempengan batu sebelumnya itu segera terekam dan ada di kepala Fang Yuan. Sepertinya ini adalah warisan yang ditinggalkan oleh seorang Master Gu, pikir Fang Yuan setelah menyelidikinya lagi. Tapi sayangnya Fang Yuan tampak tidak terlalu tertarik dengan hal ini. Lagi pula, saat ini ada banyak hal yang harus dia lakukan, dan dia tidak punya banyak waktu untuk mengecek lempengan batu itu apakah masih ada warisannya atau tidak. Lagi pula, di kehidupan Fang Yuan sebelumnya ada banyak kejadian di mana tanah warisan yang ditinggalkan itu tidak dapat bertahan oleh karena waktu. Jadi pada akhirnya setelah dicari pun tidak ada harta karun yang bisa didapatkan oleh orang yang menemukannya. Karena itu, Fang Yuan saat ini tidak terlalu tertarik dengan hal itu dan kemudian menyimpannya untuk saat ini. Setelah itu, Fang Yuan kembali melanjutkan kultivasinya
dan dia juga menyempurnakan sebuah gu. Kali ini, dia menyempurnakan gu sayap elang peringkat 3 menjadi gu sayap elang peringkat 4. Sesungguhnya Fang Yuan itu sudah lama menyimpan gu sayap elang peringkat 3. Tapi karena Chang Sanyin bukanlah ahli terbang, akhirnya Fang Yuan memilih untuk menyembunyikannya sementara waktu. Namun kali ini, Fang Yuan sudah menyiapkan rencana lain. Chang Sanyin sudah hilang selama 20 tahun dan tidak ada satupun orang yang mengetahui tentang aktivitasnya. Karena itu, Fang Yuan bisa memanfaatkan keadaan ini untuk membuat sebuah alasan yang masuk akal. Beberapa hari setelah Fang Yuan berhasil memurnikan gu sayap elang peringkat 4, Ge Guang datang dan mengunjungi Fang Yuan serta menyampaikan beberapa informasi penting. Setelah mendengar semua informasi dari Ge Guang, Fang Yuan segera mengingat semua peristiwa di kehidupan pertamanya. Rupa-rupanya sekarang klan Ma telah sepenuhnya menyerap klan Fei dan mereka menjadi tokoh utama di perkumpulan pahlawan Tian Chuan. Selain itu, pada pertemuan pahlawan Meng Qiu, perwakilan dari klan New Air adalah seorang Master Gu peringkat 5 dari klan mereka. Lalu, untuk klan Zhao Chaofu, nona klan mereka yaitu Zhao Lian Yun yang datang karena dia adalah seorang Master Gu yang hebat dari jalur kebijaksanaan. Sekaligus dia juga adalah istri dari Ma Hongyun di masa depan. Tapi, tanpa hal itu pun, pasti sekarang klan Ma telah menarik perhatian dari banyak orang. Semua skema ini sama dengan ingatanku di kehidupan sebelumnya. Namun, apakah Ma Hongyun kali ini juga akan muncul? Pikir Fang Yuan. Samar-samar, Fang Yuan juga mengingat kembali perebutan tahta penguasa Istana Kekaisaran, di mana di sana klan Ma menunjukkan kemampuan yang sungguh luar biasa. Bahkan, mereka mampu mengalahkan begitu banyak musuh yang kuat. Akan tetapi semua tindakan dari klan Ma itu kini memancing perhatian dari banyak orang, dan klan Ma akhirnya menjadi target dari klan Huang Jin, serta pertarungan di antara mereka pun tidak bisa dihindarkan. Meskipun pada akhirnya klan Ma memenangkan pertarungan itu, tapi mereka juga mengalami kerugian besar. Di momen kritis ini, Hei Luolan dari klan Hei secara sengaja membawa pasukan dan melakukan pengepungan pada klan Ma. Pertarungan mereka terus berlanjut. Orang-orang dari klan Hei memang sangat kuat, tapi di sisi lain, klan Ma itu memiliki pertahanan yang solid. Pertarungan mereka pada akhirnya menemui jalan buntu. Singkat cerita, badai salju semakin dekat. Kedua klan itu tidak akan mungkin bertahan, sehingga pada akhirnya klan Ma pun memilih untuk tunduk pada klan Hei. Oleh karena itu juga, klan Ma kemudian mendapatkan hak untuk masuk ke dalam istana kekaisaran. Di saat yang sama, Ma Hongyun, dia memang memiliki keberuntungan yang sungguh luar biasa. Pada waktu itu, dia mengikuti anggota klan Ma memasuki istana kekaisaran, dan pada akhirnya justru Ma Hongyun lah yang mendapatkan warisan dari gedung 88 Yang. Dan sejak itu, Ma Hongyun memiliki pondasi yang kuat. Saat Fang Yuan mengenang semua peristiwa itu, Ge Guang tiba-tiba menghentikan lamunannya dan berkata, "Paman, pertemuan para pahlawan sudah berlangsung dan sebagian besar klan sudah pergi. Pertemuan pahlawan Yu Tian juga memiliki banyak pesaing. Di antaranya ada Li Wenwu dan Hei Loulan, yang mana mereka berasal dari dua klan yang memiliki kekuatan yang besar. Selain itu, beberapa klan lain juga sudah berangkat ke Yu Tian. Mereka berniat untuk menghadiri pertemuan para pahlawan. Sekarang hanya klan Ge kita yang masih berada di sekitar Danau Bulan Sabit. Jadi, jika kita tidak berangkat sekarang, mungkin kita tidak akan bisa tiba tepat waktu." Mendengar perkataan dari Ge Guang, Fang Yuan pun langsung mengerti dan dia berkata, "Meskipun sekarang klan Ge sudah lebih stabil, ini semua hanyalah bagian luarnya saja. Aku yakin masih banyak dari para tawanan yang memiliki niat untuk melawan klan Ge. Jika kita pada akhirnya benar-benar pergi berperang,
klan Ge mungkin akan kesulitan untuk bertahan. Lagi pula, kontes pertemuan para pahlawan Yutian baru saja dimulai. Oleh karena itu, kita tidak perlu terlalu terburu-buru ke sana. Selain itu, dibandingkan ke sana, lebih baik sekarang kita menuju ke Lembah Bawang. Lembah Bawang? Saut Ge Guang dengan ekspresi bingung. Sesungguhnya Lembah Bawang itu merupakan sebuah habitat yang unik karena ditumbuhi oleh daun bawang serta terdapat juga kelompok binatang serta gulworm liar dalam jumlah yang besar. Namun pada dasarnya, Lembah Bawang itu jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan Danau Bulan Sabit. Melihat ekspresi dari Ge Guang, Fang Yuan pun kemudian menjelaskan. Dahulu kala, aku diam-diam mengembangbiakkan beberapa serigala di Lembah Bawang. Setelah puluhan tahun berlalu, aku masih bisa merasakan kalau raja serigalaku masih hidup di sana. Tapi, aku tidak tahu ada berapa banyak serigala yang tersisa. Tujuan kita kali ini adalah pertemuan para pahlawan. Jadi akan lebih baik jika aku membawa mereka dan memperbesar pasukan serigalaku. Mendengar penjelasan dari Fang Yuan itu, akhirnya Ge Guang pun mengerti. Dan kemudian Ge Guang bertanya, "Baiklah kalau begitu. Lantas kapan kita akan berangkat ke Lembah Bawang, Paman?" Fang Yuan pun menjawab, "Hari ini." Sekian dulu cerita hari ini, kita akan sambung lagi di part berikutnya. Terima kasih, see you again di next video dan bye.